Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan guru ini dalam rangka mengikuti sosialisasi paket modul 1.1 dan 1.4 program guru penggerak di SMP Negeri 1 Tanjung Raya yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Asnimar SPD. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan untuk junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, untuk khidmatnya acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Raya kepada Bapak Rusdi SPD, kami persilakan. Oke Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, mari kita kembali bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih selalu diberi rahmat dan kurnia-Nya dan kita dapat pula bersama-sama hadir dalam kegiatan sosialisasi guru penggerak. Kemudian daripada itu selawat dan salam kita tidak lupa kirimkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan program penggerak ini Bapak dan Ibu, kemarin Ibu Asnimar salah satu programnya akan melaksanakan sosialisasi tentang hal-hal yang menyangkut tentang pemahaman atau substansi tentang guru penggerak ini, dan ini sangat kita dukung sekali Bapak dan Ibu karena ke depan kebijakan pendidikan kita secara nasional akan mengarah ke sana. Dan tentu dari awal ini ada beberapa sekolah yang telah ditunjuk, yang telah lulus, artinya verifikasinya sebagai guru, sebagai sekolah penggerak, dan juga beberapa guru yang telah diikutkan di dalam kegiatan program guru penggerak. Mari Bapak dan Ibu, dengan adanya pembaruan, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk memajukan pendidikan nasional kita ini, Bapak dan Ibu, kita sama-sama belajar kembali. Mumpung salah seorang guru kita di sini sudah sedang mengikuti kegiatan guru penggerak, nanti kita dengarkan dari Ibu Asnimar paparan itu sehingga lebih jelas bahwa nanti sehingga kita tidak reka-reka. Jadi Bapak dan Ibu, saya secara pribadi sangat mendukung kegiatan program guru penggerak dan program sekolah penggerak ini. Kami harapkan kepada Bapak dan Ibu yang lain bersiap-siap Bapak dan Ibu untuk ikut bersama-sama dalam program ini. Kita berterima kasih pada hari ini kepada Bu Asnimar yang telah berusaha ikut tes guru penggerak, insya Allah lulus Bapak dan Ibu. Kita bangga dan harus kita banggakan itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya yang terpilih yang sudah lulus nanti diterapkan apa yang telah diperoleh selama diklat, mudah-mudahan akan memberikan warna baru untuk sekolah kita ini. Kami harapkan kepada Bapak dan Ibu, tentu kita bersama-sama mendukungnya Bapak dan Ibu. Ada pembaruan, mari kita terapkan secara bersama-sama pula di sekolah. Mudah-mudahan apa yang dituju oleh program guru penggerak ini dapat mencapaikan hasil yang maksimal nanti dan membuahkan hasil pula untuk perkembangan pendidikan kita secara nasional, apalagi khususnya untuk Kabupaten Agam ini, salah satunya di SMP Negeri 1 Tanjung Raya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Asnimar yang telah mengikuti kegiatan diklat guru penggerak,
Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyampaian materi paket modul 1.1 dan 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Asnimar SPD. Kepada Ibu Asnimar kami persilakan. Wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi paket modul 1.1 dan 1.4 program guru penggerak. Seterusnya salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan umat yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwasanya pada hari ini saya adalah seorang calon guru penggerak yang lulus pada seleksi program guru penggerak. Jadi untuk program guru penggerak ini Bapak Ibu itu dilaksanakan selama 9 bulan. Dan sekarang saya baru menjalani program ini selama 2 bulan. Program guru penggerak ini merupakan program untuk menyukseskan dari Merdeka Belajar, yang mana nanti kita diminta untuk bagaimana kita seorang guru, seorang pendidik untuk menghasilkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Ibu semuanya, peran dari seorang guru penggerak itu, yang pertama dia harus mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, dan yang kedua dia menggerakkan komunitas praktisi seperti di MGMP dan lain sebagainya, dan yang ketiga itu menjadi coach bagi guru lain dan mendorong kolaborasi antar guru. Jadi itulah kira-kira sekilas tentang program guru penggerak ini Bapak Ibu semuanya. Namun pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah sosialisasi tentang paket modul 1.1 dan 1.4. Bapak Ibu semuanya, program guru penggerak itu terdiri atas 3 modul. Di setiap modul itu terdiri atas 4 bagian, dan di setiap bagian itu terdiri atas 10 aktivitas pembelajaran. Jadi itulah yang sudah saya ikuti selama 2 bulan ini Bapak Ibu. Dan di setiap akhir minggu Bapak Ibu, CGP itu selalu membuat refleksi mingguan. Jadi sebetulnya ini mengajarkan kepada kita bahwasanya nilai daripada guru itu sebetulnya ada reflektif. Jadi kita sebetulnya setiap hari itu kita harus merefleksi diri kita. Apa yang telah kita berikan kepada siswa kita, selalu kita refleksi. Jika misalnya suatu saat dalam refleksi kita ternyata kita yang melakukan sebuah kesalahan atau khilaf dan lain sebagainya, insya Allah berikutnya kita bisa memperbaikinya untuk pembelajaran berikutnya. Begitu. Seterusnya Bapak Ibu, ini modul 1.1 itu tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini tidak hal yang baru bagi Bapak Ibu semuanya. Apalagi di sini rekan kerja saya adalah senior-senior. Jadi penyampaian ini sebetulnya bukan hal yang baru dan menggurui Bapak Ibu semua, tapi cuma menyampaikan, mengingatkan kembali begitu. Jadi pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Dan penyampaian ini dari Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu, kita ibaratkan siswa kita adalah benih. Jika benih itu misalnya dalam kondisi bibit unggul, namun jika petani tidak memberikan perlakuan yang baik kepada bibit unggul tadi, tidak diberi pengairan yang bagus, tidak dibersihkan lahan di sekelilingnya dari gulma dan lain sebagainya, apakah mungkin bibit yang baik tadi akan menjadi tumbuh dengan baik Bapak Ibu? Nah, itu apabila bibit yang kurang baik
Bila seorang petani merawatnya dengan baik, diberi pupuk dengan baik, diberi perlakuan yang baik, sehingga bibit tadi apakah akan tumbuh dengan baik, Bapak Ibu semuanya? Nah, itu yang akan menjadi refleksi kembali bagi kita semua, Bapak Ibu. Ternyata peran kita sebagai seorang guru sangat diperlukan sekali, layaknya sebagai seorang petani yang akan memberi penghidupan bagi masyarakat banyak. Berikutnya, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Situasi dan kondisi daripada siswa kita, Bapak Ibu semuanya. Dan berikutnya ada kodrat zaman. Kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama, muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Ini adalah tantangan besar bagi kita sekarang ini, guru, Bapak Ibu semuanya, di seluruh Indonesia. Kondisi kita dengan keadaan teknologi yang begitu canggih, dengan anak kita yang lebih lihai memakai gadget daripada kita seorang guru. Kondisi siswa kita yang sudah kodratnya sudah berada di atas, sementara kita masih berada di bawah. Bagaimana kita akan mengayomi siswa kita, sementara mereka merasa mereka sudah berada, levelnya sudah berada di atas kita. Jadi himbauan untuk kita semuanya, mari kita sama-sama untuk belajar terus, dan belajar terus. Berikutnya, Bapak Ibu, tujuan dari pendidikan nasional adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang mana yang profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya yang kedua ada berkebinekaan global. Ini menyangkut dengan bagaimana siswa kita menghargai budaya yang berbeda, keberagaman budaya yang berbeda di Indonesia, kritis dan kreatif. Inilah sebetulnya tujuan daripada Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Mas Menteri kita. Kita masuk pada modul 1.4 budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Namun, pada waktunya murid menyadari dan berusaha untuk menolak bujukan kita, atau bahkan tergantung pada pendapat kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, Bapak Ibu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hal ini akan kita sadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, prinsip Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah
Bagaimana Anda melihat dunia? Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini kita akan melihat Bapak Ibu perbandingan antara teori stimulus respon tentang dunia ini dengan teori kontrol. Teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sementara pada teori kontrol, itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan berikutnya, stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara konsep pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Dan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir pada stimulus respon adalah menang kalah. Sementara pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Konsep disiplin positif dan motivasi. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang menghubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu semuanya, tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik namanya, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif perlu disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Jadi ini foto aksi nyata yang telah CGP lakukan di dalam kelas. Ini membuat keyakinan yang mereka yakini dan nantinya akan menjadi kesepakatan kelas. Setelah mereka buat, lalu mereka menempel di karton. Dan berikutnya kita akan jelaskan kepada mereka yang mana nanti yang akan menjadi keyakinan kelas bersama. Kita harus memahami bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi Bapak Ibu, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang.
Yang ketiga ada kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi seperti penyampaian yang tadi Bapak Ibu, setiap tindakan pada teori kontrol tadi pasti mempunyai tujuan. Jadi pada saat kita mengaplikasikan penerapan budaya positif di kelas kita, maka kita pun harus melihat bahwasanya mereka ternyata memiliki kebutuhan. Mereka memakai sepatu berwarna putih dan ternyata mereka tidak mampu untuk membeli sepatu hitam, Bapak Ibu. Berarti di sini kebutuhan siswa adalah dia bertahan hidup dengan sepatunya yang hanya satu yang berwarna putih tadi. Dengan mengetahui kebutuhan dasar mereka tadi, maka apa langkah yang akan kita lakukan kepada siswa kita tersebut? Berikutnya kita diharapkan dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid kita. Bapak Ibu semuanya, dalam mengontrol siswa kita, ternyata ada 5 posisi kontrol yang selama ini sebetulnya telah kita lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama, di posisi kontrol kita sebagai penghukum. Dan yang kedua, ada tipe atau posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Dan berikutnya ada yang sebagai teman dan sebagai monitor atau pemantau saja. Dan berikutnya ada sebagai manajer. Kita diharapkan dapat memahami dan menerapkan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif di sekolah. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Bapak Ibu semuanya, di sini ada segitiga restitusi namanya. Ini adalah langkah kita dalam menstabilkan identitas. Di sini setiap orang kita menyampaikan kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Begitu. Setelah kita menstabilkan identitas, maka kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Berarti nanti kita akan menanya, mereka akan mengatakan bahwa kebutuhan mereka tadi. Berarti alasan mereka melakukan ini tuh karena apa? Begitu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita minta mereka pun untuk merefleksi diri mereka begitu. Sehingga nanti ada sebuah tawaran dari mereka seperti yang ada pada teori kontrol tadi. Berikutnya yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Begitu. Jadi itulah Bapak Ibu semuanya penyampaian dari saya. Semoga ini bisa menjadi tambah ilmu bagi kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Baiklah, untuk 5 menit ini kepada Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bertanya itu tentang restitusi. Ya, jadi restitusi ini aplikasinya untuk guru ke anak. Begitukah Ibu? Ya, jadi maksudnya implementasi apa aplikasinya? Restitusi tadi yang dijelaskan tadi berarti untuk guru, dari guru ke anak. Apakah seperti itu? Terima kasih. Oke, kita mintakan kepada Ibu Asmar untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yofi Fernanda.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yofi tadi. Jadi restitusi itu sebetulnya dia merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Bagaimana langkah kita seorang guru melakukan restitusi kepada siswa kita? Kita memiliki segitiga restitusi namanya, yang akan menuntun kita di dalam penerapannya di lapangan. Yang pertama, segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Jadi di sini kita sebagai guru akan menanyai, akan menstabilkan identitas siswa kita dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi setelah kita menanyakan hal tersebut, kita tanya lagi kepada mereka, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya di kelas, siswa ini selalu meribut. Ternyata dia menginginkan perhatian, kasih sayang. Jadi adakah cara yang lain dari kamu untuk mendapatkan kasih sayang tersebut? Kita tanya dulu kembali kepada mereka. Begitu. Lalu yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Pada saat akhir kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi di akhir nanti setelah segitiga restitusi ini kita lakukan, kita bisa melihat siswa kita yang menyadari sendiri bahwa dia telah melakukan kesalahan. Apabila semua itu sudah datang dari dirinya sendiri, kita tanya apa yang akan dia lakukan, lalu kita minta dia melaksanakan, mengaplikasikannya. Insya Allah semoga dengan adanya cara seperti ini, dengan kesadaran yang mereka miliki, dan mereka nanti akan memiliki nilai-nilai itu dalam dirinya, insya Allah tanpa adanya hukuman dan hadiah yang lainnya itu, siswa kita akan selalu mematuhi keyakinan yang telah mereka yakini bersama, sepakati bersama. Begitu Ibu Yofi, terima kasih. Kita ucapkan kepada Ibu Asnimar yang sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan guru. Baiklah, kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Asnimar. Baiklah, kita tutup acara kita ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil